Al-Kindi memiliki nama lengkap Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Ibnu Al-Sabbah Ibnu Imran Ibnu Muhammad bin Asyattah bin Qais Al-Kindi. Al-Kindi lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah. Al-Kindi merupakan seorang bangsawan. Gelar Al-Kindi dinisbatkan pada nama suku Kiddah di wilayah Arabia Selatan. Ayahnya bernama Ishaq bin As-Sabbah yang menjadi gubernur Kufah di masa pemerintahan Al-Mahdi dan Al-Rashid. Kota Kufah sebagai tempat tinggal Al-Kindi pada saat itu dikenal sebagai pusat kebudayaan Islam. Di kota Kufah, Al-Kindi mengenyam pendidikan dengan mempelajari berbagai bidang ilmu dan menghafal Al-Quran. Saat memasuki remaja, ia mulai mempelajari ilmu kalam, sastra Arab dan ilmu filsafat yang berkembang di kota Kufah. Kemudian Al-Kindi berpindah di kota Baghdad yang pada saat itu menjadi ibu kota kekhalifahan Bani Abbas dan pusat keilmuan. Sosok Al-Kindi adalah sosok fenomenal sekaligus misterius karena tidak ada keterangan yang pasti tentang Al-Kindi, baik masa kelahirannya, belajarnya, guru-gurunya dan wafatnya. Mustafa Abdul Razik berpendapat bahwa Al-Kindi wafat tahun 525 Hijriah, sedangkan Mazigonon menunjuk tahun 260 Hijriah. Pendapat ini juga diamini oleh Henry Corbin dan Lenino. Beberapa karangan Al-Kindi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Fil Al-Falsafah Al-Ula, tentang filsafat pertama. Dalam risalah ini menjelaskan tentang kebenaran yang pertama merupakan ilat atau sebab pokok bagi sebuah kebenaran. Yang kedua, Al-Hasis ala Ta'allum Al-Falasafah, anjuran untuk belajar filsafat. Risalah ini tampaknya terilhami dari rangkaian kuno seperti karya Aristoteles dan karya Cicero. Yang ketiga, Fil ala Al-Mananiyah, penolakan penganut manianisme, dan Masail al-Mizhidin, tentang pertanyaan kaum ateis, mencerminkan simpatinya tentang mendalam kepada Mu'tazilah. Keempat, makalah Fil Ala, pembahasan tentang akal. Kelima, Al-Hilal lil Daw al-Ahzan, kiat menghindari kesedihan. Keenam, Risalah Fil Al-Ibanah an Al-Ilad Al-Fa'ilah Al-Qaribah Lilkan wa Al-Fasad, tentang penjelasan mengenai sebab dekat dan yang aktif terhadap alam dan kerusakannya. 7. Risalah Al-Hikmiyah Fil Asrar Al-Ruhaniyah, kajian filosofis tentang rahsia-rahsia spiritual. 8. Kitab Fil Ibarah Al-Jawami Al-Fikriyah, tentang ungkapan-ungkapan mengenai ide-ide komprehensif. 9. Risalah Fil Anahu Jawahir La Ajsam, tentang substansi tanpa badan. Dari beberapa karya-karyanya dapat diketahui bahwa Al-Kindi adalah sosok yang dapat mengambil saripati keilmuan dari ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, terutama ilmuwan Yunani. Hal ini membuktikan kekuatan daya fikir Al-Kindi dan analisis Al-Kindi. Al-Kindi menganut aliran elektrisisme, yaitu suatu kepercayaan yang tidak mempergunakan atau mengikuti metode yang ada,
melainkan mengambil apa yang baik metode filsafat. Pandangan Al-Kindi tentang filsafat dan agama. Satu, definisi filsafat Al-Kindi. A. Filsafat terdiri dari gabungan dua kata, philo, sahabat, dan sitopia atau kebijaksanaan. Filsafat adalah cinta kepada kebijaksanaan. Definisi ini berdasar atas etimologi Yunani dari kata-kata itu. B. Filsafat adalah upaya manusia mendalami perbuatan-perbuatan Tuhan sejauh dapat dijangkau oleh kemampuan akal manusia. C. Filsafat adalah latihan untuk mati. D. Filsafat adalah pengetahuan dari segala pengetahuan dan kebijaksanaan dari segala kebijaksanaan. E. Filsafat adalah pengetahuan manusia tentang dirinya. Definisi ini menintik keberkatan dari fungsi filsafat sebagai upaya manusia untuk mengenal dirinya. F. Filsafat adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang abadi dan bersifat menyeluruh atau umum, baik eksistensinya maupun kuasa-kuasanya. 2. Pemanduan filsafat dan agama. Kesamaan filsafat dengan agama dari segi teoritis adalah sama-sama membahas tentang keesaan Tuhan, dan dari segi praktis iaitu menjunjung moralitas yang tinggi. Fenomena di alam semesta ini antara lain sebagai berikut. Dalam Al-Quran surah Al-Ashr ayat 2, Surat Al-A'raf ayat 185, Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Filsafat Al-Kindi. 1. Filsafat pengetahuan atau epistemologi. Yang pertama, pengetahuan indrawi. Kedua, pengetahuan rasional. Ketiga, pengetahuan isyiragi atau iluminatif. 2. Filsafat ketuhanan. Ketika Al-Kindi memposisikan Allah sebagai wujud tunggal yang terbebas dari hakikat ananiyah dan mahniyah, hal ini hampir sama dengan konsep ketuhanan Mu'tazilah yang memposisikan zat Allah terbebas dari sifat-sifatnya. 3. Sifat alam. 4. Filsafat jiwa. 5. Filsafat etika.